Ponsel berdering bersaut-sautan, mengganggu konsentrasiku yang sedang asik bermain game online bersama Zaki, Rafa, dan Ezra. Kami berempat memang sering menghabiskan waktu begini di kos. Liburan semester baru saja dimulai, tapi kebosanan sudah menghantui. Game saja ternyata tidak cukup. Bosen gue, nge-camp yuk, tiba-tiba Zaki melontarkan ide. Aku menoleh lalu menjawab, "Hayu aja kemana? Lo ikut nggak, Fa?" "Gunung Slamet aja gimana?" usul Rafa. "Lewat jalur Gucci, itu seru," tambahku semangat. "Oke, lusa berangkat." Zaki menutup diskusi dengan yakin. Kami bertiga memang sering naik gunung. Tapi Ezra, satu-satunya anak band di antara kami, belum pernah mencoba aktivitas seperti ini. Jadi aku cukup terkejut ketika dia berkata, "Gue ikut dong. Masa gue sendirian di kos? Bisa lumutan nanti." Aku, Zaki, dan Rafa langsung menoleh ke arahnya. Ezra tersenyum lebar, tampaknya serius dengan ucapannya. "Yakin lo, Ezra?" tanya Rafa memastikan. "Yakin banget. Tapi lo kan belum pernah naik gunung," Zaki mengingatkan. "Terus kalau belum pernah, gua nggak boleh coba?" Ezra membalas cepat. Aku menyela. Udahlah, jangan Slamet, treknya berat buat pemula. Merbabu aja, lewat Wekas, biar Ezra bisa ngerasain ping santai dulu, siapa tahu dia pensiun jadi anak band." Kami semua tertawa mendengar candaan itu. Pada hari keberangkatan, kami sepakat menuju Gunung Merbabu lewat jalur Wekas. Perjalanan dari Jakarta ke Semarang ditempuh dengan kereta selama 7 jam, dilanjutkan naik bus. Tiba di base camp Wekas, aku langsung mengurus registrasi Simaksi. "Berapa pendaki, Pak?" tanyaku pada penjaga. "Sedikit, cuma satu rombongan di atas," jawabnya singkat. Aku hanya mengangguk dan bergabung dengan teman-teman. Lelah perjalanan membuat kami memutuskan untuk bermalam di base camp sebelum memulai pendakian esok hari. Keesokan sore, perjalanan dimulai. Kami berangkat dengan penuh semangat menikmati setiap langkah. Saat tiba di pos 1, kami berhenti sejenak menikmati senja. Ezra tampak gelisah. "Gila, keren sih ini, tapi gue ada parno. Kalau ada harimau gimana?" katanya bergidik. "Wallace bro," aku mencoba menenangkan. Candaan Ezra membuat kami semua tertawa, meski Zaki mengingatkan untuk menjaga ucapan. Perjalanan berlanjut hingga malam mulai turun. Jalan semakin sunyi, ilalang di sekitar membuat suasana terasa berbeda. Aku yang berada di barisan paling belakang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Napasku terasa berat, tas punggungku seolah menjadi beban 2 kali lipat. Hingga ada yang menggenggam lengan kiriku. "Waits!" Aku refleks mengibaskannya. Tapi sadar bahwa aku berada paling belakang, aku mencoba menenangkan pikiran. "Wallace, boy!" seruku pada teman-teman di depan. Kami akhirnya tiba di pos 2 tengah malam. Setelah mendirikan tenda, Ezra kembali melontarkan candaan soal setan gunung, membuat Rafa kesal. "Jaga omongan lu, Ezra. Ini hutan, bukan studio musik," tegur Rafa. Candaan itu seolah menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh. Aku mulai merasa ada yang mengamati kami. Sementara Zaki, yang sering disebut indigo oleh kami, tampak lebih tenang. Tapi ada sorot khawatir di matanya. "Lo lihat apa, Zak?" bisikku saat kami berjalan bersama ke tenda. "Banyak. Terutama yang tertarik sama Ezra," jawabnya pelan. Aku belum sempat bertanya lebih jauh ketika suara tawa wanita melengking memecah keheningan. Ezra dan Rafa berlari ke tenda lebih dulu, meninggalkan aku dan Zaki di belakang. Aku masih terpaku dengan rasa merinding yang menjalari sekujur tubuhku. Suara tawa wanita itu masih menggema dalam benakku, meski sudah tak terdengar lagi. Ezra yang biasanya suka bercanda, kini terlihat benar-benar ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Kami mencoba menenangkan diri setelah kejadian itu, tapi rasa tidak nyaman terus membayangi. "Kalian dengar suara tadi kan?" tanya Ezra dengan nada bergetar. Aku dan Rafa hanya saling bertatapan enggan memperkeruh suasana. Zaki, seperti biasa, tetap tenang. "Dengar atau enggak, mending sekarang fokus aja buat istirahat," ujar Zaki sambil masuk ke tenda. Aku mengangguk setuju, lalu masuk ke dalam tenda bersama yang lain. Tapi entah kenapa, malam itu aku tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Aku mendengar Zaki berbisik lirih, mungkin sedang merapalkan doa atau membaca ayat-ayat suci seperti kebiasaannya. Pagi harinya, hujan deras mengguyur camping ground, memaksa kami untuk tetap bertahan di pos 2. Ezra kembali mengeluh, kali ini tentang perjalanan yang terasa sia-sia. Rafa menanggapinya dengan sindiran seperti biasa, tapi aku perhatikan nada suaranya tidak sebercanda biasanya. Siang itu, aku menyadari bahwa Zaki lebih pendiam dari biasanya. Dia sesekali melirik Ezra, seolah mengawasinya. Aku tidak ingin mengganggu, tapi rasa penasaranku tidak tertahankan. Saat ada kesempatan, aku menarik Zaki menjauh dari yang lain. "Zak, jujur aja deh, ada apa sebenarnya? Gue ngerasa lo ngeliat sesuatu." Zaki menarik napas panjang lalu menghela dengan pelan.
Tim, Ezra bawa penumpang, dan dia keras kepala banget. Dek, dadaku langsung berdebar mendengar penuturan Zaki. Maksud lo? Ada sosok yang suka sama dia. Malam tadi dia udah deket banget sama Ezra. Gue udah coba suruh dia pergi, tapi kayaknya dia nggak mau. Dia terus ikut. Aku langsung merinding. Gue pikir itu cuma suara aneh biasa. Zaki menggeleng pelan. Enggak, Tim. Ini lebih dari itu. Ezra harus sadar, kita di tempat yang bukan sembarang tempat. Mendengar penjelasan itu, aku merasa perlu memberitahu Rafa dan Ezra. Tapi Zaki menahanku. Jangan sekarang. Kalau Ezra tahu, dia bisa panik. Gua bakal urus ini, tenang aja. Aku mengangguk dengan berat hati. Kami kembali ke tempat teman lain dan mencoba bersikap biasa, meski pikiranku terus dipenuhi bayangan apa yang Zaki ceritakan. Hingga sore hari, suasana tetap tidak berubah. Ezra mulai mengeluh lagi dan Rafa terlihat semakin kesal. Saat itu juga Zaki berdiri tiba-tiba. Udah, kita turun aja sekarang. Semua menoleh ke arahnya. Rafa jelas tidak setuju, tapi aku mendukung keputusan Zaki. Akhirnya, dengan sedikit perdebatan, kami mulai membereskan tenda dan perlengkapan, lalu bersiap untuk turun. Dalam perjalanan turun, suasana terasa semakin aneh. Ezra terlihat lebih diam dari biasanya, dan aku merasa seperti ada yang mengawasi kami. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban di punggung, tapi juga suasana yang mencekam. Ketika akhirnya sampai di base camp, aku merasa lega luar biasa. Tapi kelegaan itu hanya sesaat karena Ezra tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Gue mau cerita, tadi malam gue lihat sesuatu. Semua langsung memperhatikannya. Aku menahan napas, menunggu ceritanya. Ada macan putih di atas gue, matanya merah nyala dan... Ezra terhenti menelan ludah. Dia punya sayap. Aku langsung teringat cerita Zaki tentang penunggu gunung. Rafa terlihat terkejut, sementara Zaki hanya mengangguk pelan. Gue udah bilang, jaga omongan di gunung, ujar Zaki dengan nada datar tapi penuh arti. Ezra melanjutkan ceritanya tentang bagaimana dia merasa sesak seperti dihimpit sesuatu, hingga akhirnya mendengar suara Zaki membaca ayat-ayat suci. Setelah itu, sosok macan putih itu menghilang. Jadi, dia beneran naksir gue? Ezra mencoba bercanda, tapi suaranya terdengar gugup. Zaki hanya tersenyum tipis. Dia udah pergi, gue pastikan itu. Tapi lain kali Ezra, tolong jaga sikap lo. Ezra mengangguk pelan, terlihat sangat menyesal. Aku menghela napas lega, bersyukur perjalanan ini akhirnya berakhir tanpa kejadian lebih buruk. Kami akhirnya menyelesaikan perjalanan dengan selamat. Tetapi bayangan kejadian di gunung itu terus menghantui pikiranku. Malam itu setelah sampai rumah, aku merenung lama. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ezra? Apakah semua itu hanya halusinasi? Atau memang kami telah melanggar sesuatu yang tak terlihat? Hari-hari berlalu dan aku berusaha melupakan kejadian itu. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Ezra. Rafa adalah orang pertama yang menyadarinya. Ia meneleponku pada suatu malam dengan nada suara serius, jauh dari sikapnya yang biasanya santai. Tim, lo sempat kontak Ezra belakangan ini? Tanyanya. Gue baru chat kemarin, kenapa emang? Rafa terdiam sejenak sebelum menjawab. Gue rasa ada yang salah sama dia. Gue main ke rumahnya tadi sore, dan dia... beda banget. Beda gimana? Dia kelihatan capek, tapi lebih dari itu, dia kayak sering melamun, terus ngomongnya nggak nyambung. Gue tanya soal kerjaan, dia malah ngomong soal macan putih itu lagi. Jantungku berdegup kencang. Lo serius, Fa? Iya, gue kira dia cuma stres atau gimana, tapi ada satu hal lagi yang bikin gue merinding. Apa? Di kamar dia ada bekas cakaran di dinding, dan itu gede banget, Tim. Kayak, bukan bekas manusia. Aku langsung terdiam, pikiran berkecamuk. Ezra yang biasanya ceria dan penuh canda tiba-tiba berubah seperti itu? Aku tahu harus melakukan sesuatu. Esok harinya, aku dan Rafa memutuskan untuk pergi ke rumah Ezra bersama-sama. Saat kami sampai, pintu rumahnya sedikit terbuka. Aku mengetuk pelan, tapi tidak ada jawaban. Zra, lo di rumah? Teriakku, mencoba mengusir kegelisahan. Rafa mendorong pintu dengan hati-hati. Ruangan itu gelap dan sunyi. Kami melangkah masuk, dan udara di dalam terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak khas mata mengawasi. Aku menemukan Ezra di kamar tidurnya. Dia duduk di lantai dengan posisi memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela. Rafa memanggil namanya, tapi dia tidak merespons. Gue rasa kita harus panggil Zaki, bisik Rafa. Aku mengangguk setuju. Rafa keluar untuk menelepon Zaki, sementara aku mencoba berbicara dengan Ezra. Ezra, ini gue Tim. Lo kenapa, bro? Cerita dong. Ezra perlahan mengalihkan pandangan ke arahku. Matanya, ada sesuatu yang aneh di sana. Mata yang dulu selalu penuh semangat kini terlihat kosong, hampir seperti bukan miliknya lagi. Dia masih di sini, Tim? Bisiknya dengan suara parau.
Aku merinding seketika. Siapa Ezra? Dia bilang gak mau pergi, dia suka sama gue. Aku merasa lemas mendengar itu. Sebelum sempat berkata lebih jauh, Zaki tiba-tiba masuk ke ruangan. Wajahnya terlihat serius, tanpa senyuman seperti biasanya. Gue udah duga ini bakal kejadian, ujarnya sambil membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Zaki segera menyiapkan sesuatu, minyak, kain putih, dan sebuah kitab kecil. Aku hanya bisa berdiri di sudut, merasa tak berdaya, sementara Rafa mengawasi dari dekat. Lo berdua keluar dulu, perintah Zaki. Tapi Zak, keluar aja sekarang, nada Zaki tegas, dan aku tahu dia tak ingin ada perdebatan. Aku dan Rafa keluar dari kamar, menunggu dengan perasaan gelisah. Dari balik pintu, aku mendengar Zaki mulai membaca ayat-ayat dengan lantang. Suara Ezra tiba-tiba berubah, seperti orang lain berbicara lewat tubuhnya. Dia milik gue, kalian nggak bisa ambil dia. Aku merasa tubuhku gemetar mendengar itu. Rafa mencengkeram lenganku, sama ketakutannya denganku. 2 jam berlalu sebelum Zaki akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya basah oleh keringat, tapi dia terlihat lega. Udah selesai, ujarnya sambil menatap kami. Aku dan Rafa langsung masuk ke kamar, menemukan Ezra terbaring lemah di tempat tidur. Dia sudah sadar, tapi jelas terlihat sangat kelelahan. Gua, masih hidup kan? Ledeknya dengan senyum kecil. Aku tertawa, lega melihat dia kembali menjadi dirinya yang biasa. Rafa pun tersenyum tipis, meski masih ada sisa ketegangan di wajahnya. Setelah kejadian itu, Ezra butuh waktu lama untuk benar-benar pulih. Dia sering mengunjungi Zaki untuk mendapatkan perlindungan tambahan, seperti yang dikatakan Zaki. Bagi kami, perjalanan mendaki gunung yang seharusnya menjadi pengalaman seru, justru menjadi pelajaran besar. Ada dunia lain di luar sana yang tak bisa kita pahami sepenuhnya, dan kita harus belajar untuk menghormati keberadaannya. Dan sejak saat itu, aku, Rafa, dan Ezra sepakat, kami tidak akan pernah kembali ke gunung itu lagi. Perjalanan ini mengajarkan kami banyak hal. Bukan hanya soal menikmati keindahan alam, tapi juga bagaimana menjaga sikap dan menghormati tempat yang kami kunjungi. Alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita agar selalu rendah hati dan waspada.